Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan telah memasukkan nama Aaron Wan-Bissaka dalam daftar pemain yang akan mereka lepas. Apa alasannya? Kabar yang dilansir dari Manchester Evening News, tampaknya karir Wan-Bissaka di Manchester United akan berakhir pada musim panas mendatang. Kabarnya Setan Merah akan menjual bek andalannya itu pada bursa transfer nanti. Erik ten Hag sebenarnya cukup terkesan dengan performa Aaron Wan-Bissaka, namun ia merasa bahwa bek tersebut tidak cocok dengan skema permainannya. Ten Hag lebih menyukai wingback yang mampu aktif membantu serangan, sementara Wan-Bissaka kurang bisa memberikan kontribusi signifikan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, manajer Manchester United tersebut memutuskan untuk menjual sang pemain pada bursa transfer musim panas nanti. Bek Manchester United Luke Shaw kecewa berat timnya kalah dari Newcastle United. Ia menyebut bahwa timnya tidak seharusnya kalah di laga itu. Menurut Luke Shaw, Newcastle United menunjukkan hasrat dan gairah untuk menang yang sangat besar di laga ini. Di sisi lain, Manchester United tidak mampu menunjukkan hal yang sama, sehingga mereka kalah. Luke Shaw juga menilai bahwa performa timnya relatif menurun di laga ini. Ia menilai timnya belum berada di kondisi terbaik mereka usai jeda internasional dan mereka harus lekas memperbaiki itu. Harry Kane santer digosipkan menjadi bidikan utama Manchester United pada musim panas 2023. Jadi jika memang jadi pindah ke Old Trafford, bagaimana skema yang akan Erik ten Hag terapkan dengan memainkan Harry Kane? Supporter MU juga sudah tidak sabar menunggu Harry Kane bergabung. Kedatangan kapten timnas Inggris itu tentu melengkapi kepingan puzzle yang kurang dari skuad Erik ten Hag. Setelah kepergian Cristiano Ronaldo, Setan Merah tidak memiliki striker haus gol karena hanya ada Anthony Martial yang kerap cedera dan pemain pinjaman Wout Weghorst yang belum teruji. Beruntungnya, winger MU Marcus Rashford tampil gila dengan sejumlah golnya. Kehadiran Harry Kane di skuad United akan membantu Setan Merah berusaha meraih gelar juara Premier League lagi. Demi Harry Kane, MU bahkan sudah bersiap memecahkan rekor yang mereka buat saat mendatangkan Paul Pogba pada tahun 2016. Lalu bagaimana Erik ten Hag bakal menyusun skuad MU ketika Harry Kane datang? Berikut skema Manchester United ketika Harry Kane memimpin barisan lini depannya. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Scott McTominay. Bos Manchester United Erik ten Hag dilaporkan ogah menjual sang gelandang di musim panas nanti. Manchester Evening News mengklaim bahwa McTominay berpotensi tetap ada di MU pada musim depan. Pasalnya Erik ten Hag enggan menjualnya. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag enggan untuk melepaskan McTominay ke klub lain di musim panas nanti. Di mata Erik ten Hag, McTominay adalah gelandang serba bisa. Ia memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi Setan Merah. Erik ten Hag juga menilai produk akademi MU itu juga selalu menjalankan instruksi yang ia berikan dengan baik. Jadi Erik ten Hag masih ingin McTominay bertahan di MU. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag juga enggan menjual sang gelandang karena faktor usia. Seperti yang sudah diketahui, lini tengah MU penuh dengan gelandang-gelandang berumur. McTominay jadi yang termuda di antara gelandang-gelandang MU saat ini. Erik ten Hag lebih memprioritaskan menyingkirkan gelandang-gelandang berumur ketimbang yang masih muda seperti McTominay. Jadi sejak awal McTominay tidak masuk dalam rencana cuci gudang MU di musim panas nanti. Manchester United akan mengusung dua misi sekaligus saat mereka melakoni pertandingan tunda melawan Brentford di Premier League pada hari Kamis 6 April dini hari waktu Indonesia Barat di Old Trafford. Manchester United sempat disebut-sebut sebagai penantang gelar kejutan hingga Februari lalu saat poin mereka semakin menempel ke Arsenal dan Manchester City. Tetapi sejak saat itu mereka telah terjun bebas di pertandingan domestik mereka. Pasukan Erik ten Hag tidak hanya gagal memenangkan satu pun dari 3 pertandingan terakhir mereka di Premier League, tapi juga kalah dalam 2 kesempatan dan gagal mencetak 1 pun gol di 3 pertandingan tersebut. Terbaru, kekalahan dengan skor 2-0 dari Newcastle United membuat MU harus kehilangan posisi mereka di 3 besar dan bahkan harus turun ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris.
Sekarang Erik ten Hag akan menuntut reaksi dari skuad asuhannya saat menjamu Brentford yang akan masuk ke pertandingan ini setelah tanpa kekalahan di 3 pertandingan terbaru mereka di Premier League. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan semakin frustasi dengan performa Jadon Sancho musim ini. Penampilan Sancho sejauh ini belum memuaskan klub saat MU membayar 72,9 juta pound sterling untuk mengontrak Sancho dari Borussia Dortmund pada tahun 2021. Banyak yang diharapkan dari pemain sayap yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling menarik di Eropa. Namun pemain internasional Inggris itu sama sekali tidak menunjukkan penampilan sesuai dengan label harganya dalam 64 penampilannya untuk Setan Merah di semua kompetisi. Pemain berusia 23 tahun itu hanya menyumbang 10 gol dan 4 assist. Ten Hag sejauh ini memiliki dampak positif di Old Trafford. Dia bertanggung jawab atas perputaran keberuntungan yang membuat MU berpeluang untuk kembali ke Liga Champions. Pelatih asal Belanda itu sudah mengambil keputusan untuk mengizinkan Sancho menghabiskan waktu jauh dari skuad dalam upaya membantu penyerang mendapatkan kembali performa gemerlapnya sebelumnya. Dengan kontrak hingga 2026, Sancho tetap dalam posisi yang kuat. Namun tampaknya sangat tidak mungkin klub manapun akan menawar mendekati harga yang dibayarkan United pada 2021. Ten Hag dikatakan ingin MU menunjukkan pukulan kejam di pasar transfer dan penjualan perlu dilakukan jika mereka ingin mencapai tujuan tersebut menjelang 2023-2024. Sancho akan berharap diberi kesempatan lebih lanjut untuk tampil mengesankan dengan MU saat melawan Brentford dan Everton di pertandingan kandang Rabu dan Sabtu pekan ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United melalui laman resmi mereka mengkonfirmasi telah memperpanjang masa bakti Luke Shaw di Old Trafford. Shaw mendapatkan kontrak baru hingga Juni 2027 mendatang. Terjawab sudah teka-teki terkait masa depan Luke Shaw di Manchester United. Melalui laman resmi klub MU mengkonfirmasi bahwa mereka telah berhasil mempertahankan sang bek kiri. Menanggapi kontrak barunya di Manchester United, Luke Shaw mengaku sangat bahagia. Luke Shaw berjanji akan memberikan segalanya bagi Manchester United. Luke Shaw didatangkan oleh MU dari Southampton pada musim panas tahun 2013-2014. Sejak saat itu, dia telah tampil sebanyak 249 kali di semua kompetisi. Manchester United tertarik untuk mendatangkan bek kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, ke Old Trafford. Frimpong telah berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di bawah arahan Xabi Alonso dengan catatan 8 gol dan 9 assist sepanjang musim ini. Menindaklanjuti ketertarikan tersebut, MU dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan sang pemain untuk membuka pembicaraan mengenai potensi transfer yang akan dilakukan pada musim panas. Pemain asal Belanda tersebut awalnya dikaitkan dengan kepindahan ke MU pada bulan November lalu ketika Erik ten Hag disebut-sebut sedang mencari bek kanan baru meski sudah memiliki Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Seperti yang dikatakan oleh catatan gol dan asisnya, pemain berusia 22 tahun itu tampil luar biasa sepanjang musim ini. Dengan kemampuan menyerang sebagai bek sayap menjadi atribut paling menonjol yang dimilikinya. Bek sayap dengan kemampuan seperti itulah yang dicari-cari oleh Erik ten Hag dalam usaha melengkapi potongan puzzle skuad idamannya. Berdasarkan sebuah laporan dari Sky Germany, pembicaraan antara MU telah dibuka oleh kepala transfer United dengan agen Frimpong, Jeffrey Lemaire. Diskusi awal tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang positif. Di samping itu, United juga memprioritaskan untuk mendatangkan striker dengan nama Harry Kane dan Victor Osimhen menjadi yang teratas. Sektor lini tengah juga mendapatkan perhatian khusus dari Erik ten Hag, apalagi mengingat betapa besarnya lubang yang ditinggalkan ketika Casemiro tidak dapat bermain.